yang jelas kita ketahui dia muslim. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah. Cek 1 tes masuk. Cek 1 tes. Cek 1.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para hadirin dan hadirat jamaah yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang dengannya kita bisa berkumpul di rumah Allah yang dicintai ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Al-Ustaz Dr. Irwandi Tirmizi, MA, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan selalu kepada beliau dan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usia, umur dan keluarga beliau dan kita yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Para hadirin dan hadirat, untuk mempersingkat waktu, seperti biasanya bahwa kajian kita terdiri dari dua sesi. Sesi yang pertama adalah pembacaan materi atau materi yang akan disampaikan oleh Ustadz, kira-kira 15-20 menit. Kemudian sisa waktu sampai pukul 5 sore akan dibuka tanya jawab, yakni pertanyaan-pertanyaan seputar muamalah yang kita alami atau kita lalui dalam kehidupan kita. Baik, kepada Al-Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Tafadhal ya Syekh. Penulis menuliskan di dalam bukunya, yaitu Al-Ustadz sendiri, di cetakan yang ke-22 bisa dibuka halaman 336 yang berjudul Permainan Dadu. Judulnya adalah Permainan Dadu. Permainan menggunakan dadu sudah dikenal sejak lama, sudah dikenal sebelum Islam datang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan nadshir, diambil dari nama pencipta mainan ini, yaitu Ardshir bin Babak, seorang kaisar Persia. Bentuk permainan dadu yang dikenal oleh bangsa Arab yaitu 6 kolam dibuat di atas papan atau tanah, lalu diberi nomor urut 1 sampai 6 sesuai dengan nomor urut dadu. Kemudian seorang peserta meletakkan sejumlah uang, misalnya 3 keping uang emas, pada salah satu kolam, misalnya kolam 3. Lalu dia mengocok 3 buah dadu sekaligus dan menuangkannya. Jika satu dadu keluar angka mata 3, maka ia menarik kembali uangnya dan meminta 3 uang emas dari lawan tandingnya. Jika keluar 2 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 6 keping uang. Jika keluar 3 dadu mata 3, maka ia menarik uangnya dan lawannya membayar 3 keping uang emas. 9 keping. Membayar 9 keping uang emas. Jika tidak satu dadu pun keluar mata 3, maka lawannya menarik uang taruhan. Iya. Ini bukan untuk agar antum ikut mainnya caranya begini. Ini saya menjelaskan begini dahulu mereka melakukannya, dan jangan lakukan ini. Di mana dadunya sama dengan dadu sekarang yang Anda lihat,
balok yang terdiri dari 4 sisi, 6 sisi, setiap sisi diberi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian mereka buat lubang dan mereka taruh uang. Lubang itu dibikin angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau dia taruh di angka 3 berarti 3 keping uang emas di sana. Kalau dia taruhnya di angka 5, 5 keping. Kalau 6, 6 keping. Lalu dia kocok 3 dadu. Tadi sudah jelaskan ya? Sudah jelas atau belum? Cukup. Nanti kalau terlalu pakaran tuh bikin. Ini menunjukkan di sini bukan suatu hal yang baru permainan dadu. Dibuat oleh Natsir bin Babak, salah seorang kaisar Persia. Ya, Persia di negara Iran sekarang. Mereka agamanya Majus, Zoroaster, penyembah api. Ya. Baik. Hukum permainan dadu. Para ulama sepakat bahwa permainan dadu yang disertai dengan uang yang diambil oleh yang menang dan dibayar oleh yang kalah, hukumnya haram dan termasuk qimar atau judi. Para ulama juga sepakat bahwa permainan dadu yang sampai melalaikan dari melaksanakan kewajiban seperti melalaikan solat atau lalai terhadap anak, istri dan lainnya, bila permainan dadu tidak disertai uang dan tidak melalaikan. Ini yang haram ya. Bila disertai uang dan kemudian melalaikan dari kewajiban kepada Allah dan kepada hak manusia, ini haram walaupun tidak pakai uang. Bagaimana kalau tidak pakai uang dan tidak melalaikan? Ya, ini yang menjadi khilaf. Yang dua permasalahan sebelumnya tidak ada khilaf para ulama dalam hal ini. Ya. Bila permainan dadu tidak disertai uang dan tidak melalaikan dari melaksanakan kewajiban, maka terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Pendapat pertama, pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i, bahwa hukum main dadu makruh, tidak haram. Pendapat ini berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, wa akrahul la'iba bin nardi lil khabari. Aku memakruhkan permainan dadu berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengambilan madhab dari lafaz Imam Syafi'i di atas ditentang oleh para ulama madhab sendiri, di antaranya Imam Haramain. Ia berkata, permainan dadu sekalipun tanpa uang hukumnya haram menurut madhab Syafi'i. Sebagian orang menghukumi makruh. Mereka berpegang dengan perkataan Imam Syafi'i, aku memakruhkan permainan dadu. Padahal Imam Syafi'i terkadang menggunakan kata makruh, memakruhkan, untuk mengharamkan sesuatu. Sebagaimana ucapan beliau, saya memakruhkan untuk menggunakan bejana emas dan perak. Iya. Istilah para ulama menggunakan lafaz itu harus kita ketahui dengan baik, agar kita bisa memahami hukum tersebut sesuai yang mereka maksud. Dan setiap para ulama memiliki istilah bahasa sendiri di luar makna umum dari makna kata tersebut. Kalau kata akrahu, makruh, akrahu fi'il mudhari'nya, isim maf'ulnya makruh, ya, itu secara keumuman makna dalam usul fikih, bila dilakukan tidak berdosa, begitu. Bila ditinggalkan berpahala. Itu kata makruh yang umum digunakan oleh para ulama dalam istilah usul fikih. Dia di bawah haram. Kalau haram, bila dilakukan berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Ya. Haram paling bawah, makruh, kemudian mubah. Ya. Imam Syafi'i
terkadang menggunakan kata makruh untuk mengungkapkan sesuatu yang hukumnya haram. Jelas? Tahu dari mana antum, Ustaz? Imam Syafi'i ngomong ke antum. Maksud makruh ini adalah haram Irwandi, kata dia. Imam Syafi'i enggak ngomong ke saya. Tapi para ulama mazhab yang mengatakan dalam hal ini seperti perkataan Imam Al-Haramain dalam kitabnya Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Ini merupakan buku induk di dalam fikih mazhab Syafi'i, bahwa wa akrahu la'iba bin nardi lil khabar, aku memakruhkan main dadu karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hadis tersebut ancamannya berat. Bila ancamannya berat, tidak mungkin maknanya makruh. Makruh secara makna istilah yang umum digunakan oleh para ulama. Dan ini ada di beberapa tempat Imam Syafi'i mengatakan ini dalam kitabnya seperti dalam masalah menggunakan bejana dari emas dan perak. Beliau mengatakan wa akrahu, kata beliau, aku memakruhkan menggunakan bejana emas dan perak. Padahal sanksi melakukan ini, kata Imam Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i juga dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Siapa yang makan dan minum dari bejana emas dan perak, sesungguhnya api neraka menggelegar di dalam perutnya. Sanksi yang begitu berat ini, apakah maksudnya adalah makruh? Tidak, karena makruh bila dilakukan tadi definisinya apa? Berdosa atau tidak? Tidak. Kalau tidak berdosa ada sanksi berat? Tidak. Berarti penggunaan lafaz kata makruh oleh Imam Syafi'i bukan makruh dalam maksud istilah yang digunakan oleh para ulama usul fikih belakangan. Bisa difahami ini? Dan banyak para ulama seperti ini. Imam Ahmad bin Hanbal juga banyak menggunakan kata wa akrahu, aku membenci, aku memakruhkan, padahal maksudnya adalah haram bila dilakukan berdosa. Jelas? Jangan katakan nanti ini kan makruh, Imam Syafi'i dia bilang wa akrahu. Tidak. Ya, terus. Pendapat kedua, ulama madhab Hanafi, Maliki, Hanbali dan mayoritas ulama madhab Syafi'i menghukumi haram permainan dadu sekalipun tanpa uang. An-Nawawi berkata, pendapat yang sahih dalam madhab haram. Sebentar. Istilah madhab Syafi'i kalau dikatakan sahih apa artinya? Lawannya apa? Dhaif. Ini berarti tidak ada perkataan Imam Syafi'i. Kalau ada perkataan Imam Syafi'i dalam ini, biasanya lawannya antara qaulain atau azhar. Ya, kalau as-sah dan sahih ini perkataan khilaf istinbat para ulama setelah Imam Syafi'i, murid-murid Imam Syafi'i. Maka bila dua pendapat, yang satu paling kuat, yang satu lemah, yang paling kuatnya dinamakannya sahih. Bila pertentangan di antara dua pendapat ini, yang paling kuat namanya as-sah, yang dalil yang pendapat kedua cukup mu'tabar, dinamakan as-sah yang kuat, yang mukhalifnya lawannya dinamakan dengan sahih. Tapi kalau dikatakan sahih, berarti pendapat keduanya adalah dhaif, sangat lemah. Berarti pendapat yang pertama yang mengatakan bermain dadu walaupun tanpa uang hukumnya makruh adalah pendapat yang sangat lemah dalam mazhab Syafi'i, dan ini perkataan muhakkik dan mudakik dalam mazhab Syafi'i, yaitu Al-Imam An-Nawawi. Karena setelah Imam Nawawi
Semua para ulama madhab mempelajari fikih tidak keluar dari buku Imam Nawawi Minhajut Talibin. Setelah Imam Nawawi, semua para ulama madhab Syafi'i itu mensyarahkan, menjelaskan, merincikan, menjabarkan dari kitab Minhajut Talibin tadi. Ya. Minhajut Talibin ada yang disyarahkan oleh Imam Khatib Syarbaini Mughnil Muhtad fi Syarhil Minhaj. Ada Nihayah Liramli Syarhul Minhaj Talibin. Ya, Tuhfatul Muhtaj Ibn al-Haytami ya juga mensyarahkan perkataan Imam Nawawi dalam Minhajut Talibin. Dianggap setelah itu inilah yang merupakan mazhab bila dikatakan oleh Imam Syafi'i. Artinya sebuah mazhab itu jangan Anda katakan cuma satu pendapat. Seperti ini mazhab Syafi'i, dalam ini ada dua pendapat. Dalam satu mazhab kadang bisa khilafnya sampai 5 pendapat dalam satu masalah. Jelas ini? Baik. Terus An-Nawawi berkata rahimahullah, pendapat yang sahih dalam mazhab haram hukumnya permainan dadu, dan bila disertai uang hukumnya adalah judi. ya. Para ulama Haramnya bertambah 2. Para ulama tersebut berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin narudashir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzir wa damihi." Barang siapa yang bermain dadu, maka seolah-olah ia telah mencelupkan tangannya ke dalam daging dan darah babi. An-Nawawi berkata, hadis ini merupakan dalil Imam Syafi'i dan mayoritas para ulama bahwa bermain dadu hukumnya haram, dan maksud hadis ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan haramnya main dadu dengan haramnya makan daging babi. Ya. Di sini faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi. Seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam daging babi dan darah babi. Orang kalau memasukkan tangannya ke makanan, mau diapain? Mau dimakan. Ini kan belum makan. Ya. Orang yang bermain dadu, dia belum berjudi. Tapi bila perumpamaannya ini begitu menjijikkan, ya, maka hukumnya tentu tidak mungkin makruh. Hukumnya adalah haram. Anda ada mau anak Anda masukin tangannya ke daging babi dan darah babi, ada yang mau? Tidak ada? Kalau tidak ada, nanti bab setelahnya bakar semua dadu yang ada di rumah, monopoli, ludo, apalagi ular tangga, atau enggak main itu lagi anak antum, dah jet. Tapi ada juga dadunya, bakar handphonenya kalau gitu. Terus juga berdalil dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la'iba bin nardi faqad 'asallaha wa rasulah." Barang siapa yang bermain dadu, sungguh ia telah durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Dua hadis di atas sangat jelas mengharamkan permainan dadu sekalipun tidak disertai uang. Oleh karena larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap permainan dadu tegas dan jelas, sehingga Ibnu Munzir menukil bahwa para ulama ijma' atau sepakat haram hukumnya bermain dadu. ya, ini pendapat yang lebih kuat, ijma'. Karena dianggap pendapat yang khilaf, yang mengatakan makruh, ini pendapat yang gagal faham. Dia gagal memahami maksud perkataan Imam Syafi'i, sehingga muncul perkataan demikian seolah-olah Imam Syafi'i ada 2 pendapat dalam hal ini. Padahal kata para muhakkik dan mudakik dalam mazhab, tidak, Imam Syafi'i tidak 2 pendapat. Anda saja yang gagal faham membaca kitab Imam Syafi'i. Ya. Monopoli, ular tangga, ludo, dan seluruh permainan yang menggunakan dadu. Di masa sekarang, banyak bermunculan berbagai permainan yang juga menggunakan dadu untuk menentukan langkah.
seperti monopoli, ular tangga dan ludo yang menyebar hampir di seluruh kalangan masyarakat, terutama anak-anak. Apa hukum bermain ini? Seluruh permainan yang menggunakan dadu termasuk dalam larangan sabda Nabi SAW di atas, karena sabda beliau menyamaratakan seluruh permainan yang menggunakan dadu tanpa membedakan nama dan bentuk permainannya. Maka monopoli, ular tangga, ludo dan segala jenis permainan yang menggunakan dadu hukumnya haram, sama dengan mengundi nasib menggunakan anak panah. Oke, ya. Lanjut satu maudhu lagi. Alladhi tarahu. Permainan kartu remi dan domino. Permainan kartu remi dan domino dikenal luas di Indonesia. Permainan ini biasanya dimainkan oleh orang dewasa. Bagaimanakah hukum permainan ini? Para ulama sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila disertai judi, baik dalam bentuk uang yang dibayar oleh pihak yang kalah ataupun sanksi imateri. Apa maksud sanksi imateri itu? Yang kalah jongkok. Yang kalah ikat telinganya pakai karet. 1 kali 1 ikatannya, 5 sampai kecil telinganya. Ini yang menangnya ada psikoterapi penyakitnya ini. Dia senang lihat orang tersiksa. Ini penyakit nih, ikhwan. Penyakit parah ini. Senang melihat temannya tersiksa. Ini yang maksud dengan sanksi imateri. Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila melalaikan seseorang dari melakukan kewajiban. Dan ulama juga sepakat bahwa permainan ini haram hukumnya bila pemenangnya menerima hadiah dari panitia penyelenggara sekalipun berasal dari pihak sponsor. 17 Agustusan ada lomba domino, ada biasanya, ada dapat hadiah yang menang. Ini tidak boleh. Ya, yang boleh walaupun dari pihak ketiga. Mereka kan enggak berjudi, Ustaz. Memang tidak berjudi. Tetapi ada larangan Rasulullah SAW untuk memberikan hadiah kepada orang yang menang dalam perlombaan yang perlombaan itu tidak dari perlombaan yang dibolehkan oleh Nabi SAW dan tidak semakna dengan itu. Rasulullah SAW mengatakan, la sabaqa illa fi khuffin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh mendapatkan hadiah dari perlombaan kecuali 3 perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah atau yang semakna dengan ini. Ini sudah pernah kita jelaskan? Sudah pernah ya. Yang semakna dengan ini adalah ini 3 ketangkasan keterampilan ini dibutuhkan dalam berjihad. Maka yang semakna dengan ini dibolehkan. Umpamanya apa? Lomba dalam karya ilmiah, karena ini 3 keterampilan tadi untuk berjihad menyebarkan agama Allah. Dan menyebarkan agama Allah selain dengan pedang dan dengan kekuatan juga dengan hujjah dan keterangan atau dengan karya ilmiah. Ya. Bila tidak mengandung judi, tidak melalaikan dari hal-hal yang wajib, dan pemenangnya tidak diberi hadiah oleh pihak manapun, maka para ulama berbeda pendapat tentang hukumnya. Pendapat pertama, sebagian ulama kontemporer membolehkan permainan ini. Para ulama ini berdalil bahwa pada dasarnya segala sesuatu hukumnya boleh. Pendapat kedua, mayoritas para ulama mengharamkan 2 jenis permainan ini dengan dalil qiyas terhadap permainan dadu, di mana unsur nasib-nasiban dalam 2 permainan ini sangat dominan dibandingkan unsur berfikir. Maka
sebagaimana bermain dadu diharamkan, begitu juga haram bermain kartu remi dan domino. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, permainan dadu diharamkan karena asasnya adalah untung-untungan atau spekulasi tanpa ada perhitungan dan olah pikir. Ar-Rafi'i berkata, dapat dikiaskan dengan permainan dadu seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan, maka seluruh permainan yang berasaskan untung-untungan hukumnya haram. Wallahu a'lam, pendapat yang mengharamkan sangatlah kuat karena hukum asal permainan dilarang kecuali yang mendatangkan manfaat untuk olahraga atau olah fikir, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in yalhu bihi ar-rajulu batil illa ramyatar rajuli biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abatahu imra'atahu fa innahunna minal haqq. Segala hal permainan adalah batil kecuali permainan memanah, melatih kuda, bercanda dengan anak dan istri, maka hal itu tidak termasuk hal yang batil. Iya. Jelaskan ya. Semua yang bermain-main batil, tidak berpahala dan berdosa, kecuali ada permainan yang dikecualikan dari ini, yaitu memanah, kemudian melatih kuda, itu kan main ngabisin waktu, atau bermain dengan anak istri. Ini lihat agama Allah Azza wa Jalla. Bermain dengan anak istri jangan anggap ngabisin waktu, karena banyak manfaat untuk perkembangan si anak dan banyak kebaikan untuk istri. Sampai Rasulullah SAW ya, banyak diriwayatkan permainan beliau dengan istri-istrinya. Ya. Catur, sekarang juga catur. Ya Allah, ikut catur. Catur, permainan catur telah dikenal lama oleh umat Islam sejak masa para sahabat Nabi SAW. Iya, lama catur sudah dikenal. Dan bahasa Arabnya dinamakan dengan syatranj. Para ulama sepakat bahwa permainan catur yang disertai taruhan yang kala membayar kepada yang menang berupa material ataupun imaterial, hukumnya adalah haram dan termasuk perjudian. Para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang melalaikan dari melaksanakan kewajiban terhadap Allah serta kewajiban terhadap manusia, hukumnya juga haram. Dan para ulama juga sepakat bahwa permainan catur yang pemenangnya mendapatkan hadiah dari panitia penyelenggara, hukumnya juga haram karena tidak termasuk 3 permainan yang dibolehkan Nabi SAW dan tidak mengandung makna ketangkasan jihad. Adapun permainan catur yang tidak disertai taruhan, tidak melalaikan pelaksanaan kewajiban dan tidak mendapat hadiah dari pihak manapun, maka hukumnya diperselisihkan oleh para ulama mazhab. Ya, artinya sedang main catur, anak nangis, ambil anak dulu. Sedang main catur, masuk waktu azan, hentikan dulu, pergi. Ya, sedang main catur, masuk kantor, berarti masuk. Ada kewajiban, istri manggil atau istri butuh bantuan Anda, tinggalkan main dulu. Ada orang main seperti ini? Kalau ini yang khilaf para ulama. Tapi kalau main catur istri manggil, anak nangis, Anda cuekin, ya, ini tidak ada khilaf para ulama, haram. Bisa difahami? Baik. Pendapat pertama, para ulama mazhab Maliki dan Hambali mengharamkan permainan catur, dan pendapat ini juga didukung oleh lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi. Yang menjadi dalil pendapat ini, 1. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu saat melewati orang yang sedang bermain catur, ia berkata, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun?" Patung-patung apakah ini yang kalian tekun berdiam di hadapannya? Iya. Ali melihat orang main catur, ya, kata Ali, "Ma hadhihi tamathilul lati antum laha aqifun?" Beliau membacakan firman Allah Azza wa Jalla,
Apa ini patung-patung yang kalian iktikaf di depannya? Orang main catur sama dengan iktikaf, enggak gerak dia. Masya Allah. Iktikaf depan patung. Ini sama seperti diucapkan oleh Nabi Ibrahim kepada para penyembah patung. Anda lihatlah orang yang penyembah patung, penyembah berhala, takut. Depan patung itu lihat begitu khusyuknya, begitu menakutkan, iktikaf. Tidak bergerak. Kalau Anda sedang sholat gatal garuk. Ya, begitu takutnya mereka dengan syaitannya. Ya. Di depan patung. Patung apa di main catur? Kuda. Apa lagi? Salib. Salib. Karena kata Ali bin Abi Thalib, Rasulullah mengutusku, wa ma min salibin illa kasartahu. Tidak ada satu pun salib melainkan kau patahkan. Berarti kalau main catur sebentar-bentar saya patahin dulu salibnya ya. Kudanya saya ratain dulu mukanya. Ya, mau main sehingga tidak itikaf di depan patung dan salib Anda lagi. Terus Tanggapan. Dalil ini tidak kuat menunjukkan larangan permainan catur karena bisa jadi Ali radhiyallahu taala anhu melarang mereka bermain catur disebabkan bidak permainan catur merupakan patung kuda, atau dia melarang karena mereka bermain terlalu lama karena Ali mengatakan kalian tekun berdiam di hadapannya. ya, iktikaf tadi. Jadi larangan tersebut bukan karena materi permainannya. Jika bidaknya tidak terdapat salib dan tidak menyerupai patung orang ataupun hewan, maka main catur boleh. Masya Allah. Terus Dalil yang kedua, dalil yang juga mengharamkan permainan catur bahwa permainan ini sama dengan permainan dadu, yaitu dapat melalaikan dari melakukan kewajiban solat. Tanggapan. Dalil ini juga tidak kuat karena terdapat perbedaan antara permainan catur dengan dadu. Permainan dadu asasnya adalah untung-untungan, berbeda dengan catur di mana terdapat unsur berfikir dan perhitungan untuk memenangkan sebuah permainan. betul itu. Biasanya orang yang pintar main catur, IQ-nya pintar juga berarti. Hah? Betul. Wallahu a'lam. Saya kalau mencatur dengan Anda mungkin kalah. Ya iya Ustaz, antum IQ-nya kan rendah. Ya enggak apa-apa. Enggak apa-apa IQ-nya rendah. Biar kalah main catur enggak apa-apa. Terus Pendapat kedua, para ulama madhab Hanafi dan Syafi'i tidak mengharamkan permainan catur. Para ulama ini berdalil bahwa tidak ada dalil yang melarang permainan catur. Maka permainan catur boleh karena berguna untuk mengasah otak dalam strategi perang yang diajarkan dalam permainan catur. Maka dari sisi ini, permainan catur bisa dikiaskan dengan permainan yang melatih keterampilan dalam berjihad. Wallahu a'lam, pendapat yang membolehkan permainan catur lebih kuat jika larangan-larangan yang dijelaskan di atas dihindari. para jenderal berarti harus ngerti main catur. Iya. Wallahu a'lam, saya enggak tahu. Syarat jadi jenderal harus menang main catur. Karena ini strategi perang. Wallahu a'lam. Begitu kata para ulama, saya kira cukup. Baik. Silahkan yang mau bertanya. Baik, untuk sesi pertama pembacaan materi yang telah kita bacakan dan sama-sama kita dengarkan. Untuk selanjutnya ada sesi yang kedua, yaitu pertanyaan atau bersoal jawab. Kami persilahkan bagi yang memiliki persoalan untuk langsung mengambil bagian tempat agar menghemat waktu. Kami mulai dari ikhwannya. Untuk akhwat silahkan untuk bersiap dan mengambil tempat di mikrofon yang telah kami siapkan. Silahkan akhi. Belum nyala. Sebentar, jangan dipukul-pukul terus. Masya Allah.
Ngamuk dia terus. Belum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Salam. Salam. Ustadz, saya mau tanya. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, Ustadz. Yang pertama, yang pernah saya alamin ya, istri saya dulu lulus kuliah. Nah, lulus kuliah itu mengantongi uang sebesar 8 juta. Kemudian kerja di suatu perusahaan administrasi, insya Allah halal, Ustadz, penghasilannya kurang lebih 2 bulan. Iya, jelas suara antum jelas. Kurang lebih 2 bulan, masing-masing 2,5 juta, Ustadz. Kemudian habis itu pindah ke perusahaan asuransi, Ustadz. Pindah ke perusahaan asuransi. Berarti uang yang halal 8 tambah 4 juta. Tambah 5. 5. Ah, ya. Enggak apa-apa kedengaran mas saya. Di perusahaan asuransi itu kurang lebih 1,5 tahun. Ya, asuransi 1,5 tahun. Selanjutnya habis itu pindah mengajar sebagai guru kurang lebih 2 tahun, Ustadz. Nah, artinya penghasilan itu tercampur. Nah, kalau saya baca dalam surat Al-Baqarah di situ ayat 275, jika itu cukup dan sisanya kepada Allah kalau tidak salah seperti itu, Ustadz. Bagaimana, Ustadz, menurut Ustadz? Yang bertaubat yang dimaafkan oleh Allah, fa amruhu ilallah, itu yang telah berlalu, yang sudah habis dimakan, ya. Tapi kalau yang masih ada sisanya, yang dari 1,5 tahun tadi masih ada sisa, berbentuk barangkah, berbentuk uangkah? Sisanya enggak. Tadi 8 juta tambah 5 juta, gitu kan? Berarti 13. 1,5 tahun berapa semua gajinya hitung? Ini enggak apa-apa, berapa semuanya? Nggak bisa dijelasin, Ustadz. Soalnya kalau misalkan gaji pokoknya aja misalkan 2,5 juta dikali 1,5 tahun, insentifnya juga ada yang 4 juta, ada yang 3 juta gitu, tergantung bulannya. Masa dia terima gajinya tunai atau pakai kartu? Pakai debit? transfer. Kan bisa di print out itu. Nggak bisa. Karena sudah lama jadi nggak bisa, Ustaz. Jadi kalau misalkan dihitung, bukunya juga udah nggak ada. Ya. Buku rekening juga sudah tidak ada. Jadi yang ada itu kalau harta totalnya kemarin yang 8 juta tambah 5 juta itu kan 13 juta ya, Ustaz. Terus dari hasil mengajar itu kurang lebih ada 24 jutaan, Ustaz. Nah, saya mau tahu dia dari yang haramnya berapa. Nah, itu yang halalnya, Ustaz. Yang jadi halal udah nggak perlu untuk menjelaskan. Iya, artinya yang kan haramnya. Artinya kan itu kan dananya kesemuanya itu dijadikan emas, Ustaz. Gitu. Yang halal dan haram. Iya, dijadikan emas. Gitu. Selain itu sampai sekarang nggak ada lagi dapat uang. Udah nggak kerja, Ustaz. Sudah nggak kerja. Iya. Tadi 1,5 tahun tambah 13 jadi berapa uangnya semuanya? Kalau yang halal 24 tambah 13, Ustaz. 24 tambah 13 berapa Iya, itu? 37. 37. Sekarang emasnya, asetnya yang lain berapa semuanya? 45 dikali 600, 45 gram, Ustaz, kali sekarang 700.000 ya. Enggak tahu saya. 2.800 sekian, Ustaz. Perkirakanlah senilai 37 juta tadi halal, yang sisanya itulah yang bekerja di asuransi, berikan itu ke fakir miskin. Jelas? Iya, Ustaz. Anda masih mampu kan menafkahi istri? Insya Allah, Ustaz. Ya, artinya kalau itu diberikan ke fakir miskin, istri Anda tidak akan susah hidupnya kan, karena ada suaminya yang bertanggung jawab. Iya, Ustaz. Ya. Ustaz, satu lagi, Ustaz. Tapi kan kondisinya pada saat ini saya belum punya rumah. Apakah harta yang sisa itu boleh dijadikan untuk DP rumah, Ustaz? Sisa. Anda nggak punya rumah tapi bisa ngontrak rumah. Bisa, Ustaz.
Tidak, cukup ngontrak rumah ya. Ustaz, Baik. kalau bagaimana hukumnya kalau kita Karena kasihan istri antum iya Ustaz. nggak bersihkan dirinya dari yang haram tadi. Ya. Baik. Terus Bagaimana hukumnya kalau kita menikah tapi membeli maharnya dengan hasil yang haram Ustaz? maksud hasil haramnya hasil apa? Korupsi atau Riba Ustaz. Riba. hasil riba? Iya, Dia tahu bahwa riba waktu itu haram atau belum? belum. Tidak apa-apa. Enggak masalah. Dan sudah diserahkan ke istri. Sudah Ustaz. Sekarang istrinya tahu bahwa itu uang riba. Iya Ustaz. Bagaimana Ustaz? Istri nuntut nggak yang halal? Enggak sih. Kalau dia nggak nuntut itu kan sudah hak dia. Oh, iya. Alhamdulillah. Ya. Oke. Jazakallahu khair Ustaz. Allah barik fikum. Ya, silakan lanjut. Pertanyaan kedua dari Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan izin bertanya Ustadz, saya seorang mahasiswa. Nah, yang jadi pertanyaannya, kan kalau lomba karya ilmiah diperbolehkan ya Ustadz. Namun karya ilmiahnya di bidang apa umpamanya? sains Ustadz. Sains, ya. boleh. Nah, Kalau karya ilmiah di bidang fashion nggak boleh. Sains boleh. saya pernah dengar dari Ustadz kalau yang ada itu tidak boleh Ustadz ya. Pemenangnya dapat hadiah dari uang pendaftaran atau dari pihak ketiga, sponsor atau pihak kampus? Yang saya tidak tahu, soalnya di tulisannya cuma ada pendaftaran, nggak dikasih tahu dari uang pendaftaran. Kira-kira dari uang pendaftaran hadiahnya berapa yang dijanjikan? Biasanya yang juara 1 3 juta Ustaz. Uang pendaftarannya berapa? Sekitar 150. Yang peserta berapa? Kurang lebih di bawah 100 Ustaz. Iya, berarti dari uang pendaftaran ini. Tapi kalau hadiahnya 100 juta, uang pendaftarannya 1 juta, yang daftar 10 orang, ini dari sponsor berarti. Tapi kalau ini kemungkinan besar dari uang pendaftaran. Nanya lagi boleh Ustaz? Boleh, tapi yang ini nggak boleh ikut. Iya. Buat saja penelitian tanpa Anda ikutkan ke sana. Ya, daftarkan atau masukkan ke jurnal ilmiah. Ya, semoga bisa dikembangkan dan dipraktekkan menjadi yang bermanfaat untuk kaum muslimin. Insyaallah Ustaz. Silakan. Pertanyaan kedua, di kampus ada seperti mesin minuman. Nah, itu transaksinya menggunakan uang elektronik. Harus top up dulu. Dan biasanya kalau top up sekian rupiah dapat diskon Ustadz. Pertanyaan saya, kalau saya nitip membelikan minuman dari akun teman saya, apa diperbolehkan Ustadz? Anda tidak bilang ke dia itu riba? Belum ke teman sih Ustadz. Belum ke semuanya, baru ke yang teman diskusi aja. Ya belum Anda bilang itu riba. Belum Ustadz. Sehingga Anda dapat air halal, dia masuk neraka gitu. Jangan begitu. Ada teman yang melakukan itu, ingatkan kepada Allah Azza wa Jal. Ribanya dari mana? Dari top up-nya dan dapat diskon. Top up itu artinya deposit yang meminjamkan uang kepada si perusahaan imani tadi. Afwan Ustadz, satu lagi boleh Ustadz? Ya, mahasiswa dimaafkan. Gimana Ustadz? Saya pernah nawarin ke teman saya buat ngerjain tugas, namun Apa namanya? Saya nawarin ke teman buat ngerjain tugas teman saya. Ngerjain tugas teman? Iya, Anda tawarin ke dia? Kayak dia kesusahan terus saya tawarin Ustadz. Dia Ngerjakan? kayak edit video maksudnya Ustadz. Kayak apa? Edit video. Edit video? Iya. Saya kerjain edit video, namun pakai aplikasi yang nggak original Ustadz. Lalu ini tugas kuliah teman. iya. Anda yang mengerjakan. Saya nawarin Ustadz, nawarin ke teman. Menawarkan diri. Iya. Sudah selesai atau belum? Udah selesai. Terus Berarti Anda yang mengerjakan.
Nggak jadi. Saya udah ngerjain, cuman kayak dia nggak bisa, terus saya edit video Ustadz gitu. Dan ini bagian dari tugas untuk mengedit video tadi. Enggak juga Ustadz. Cuman buat kayak biar bagus aja tugasnya gitu. Iya kan bagian dari tugas berarti biar bagus. Sehingga kalau tidak ada campur tangan Anda, nilainya mungkin 6,5. Dengan campur tangan Anda nilainya mungkin 9,5, begitu kan ya? Iya, mungkin begitu Ustadz. Iya. Pertanyaannya Ustadz, Pertanyaan ini jasa Anda jasa haram. ada Walaupun tidak dikasih fee uang. Bila dapat uang, maka uangnya uang yang tidak halal. Karena ini menipu. Man ghasyana falaysa minna, kata Nabi. Siapa menipu kami, maka tidak masuk golongan kami. Rasulullah keluarkan orang yang menipu dari golongan kaum muslimin. Sifat orang muslim tidak pernah menipu. Biarkan jelek tapi hasil karyanya. Tapi sekedar mengarahkan boleh. Anda mengarahkan, mensarankan boleh. Tapi Anda yang mengerjakan, berarti di sana harusnya nama Anda juga masuk. Kan nggak mungkin. Ya. Maka karena itulah hukumnya haram. Dia ngasih fee atau tidak ini? ya itu yang mau ditanya saya. Kan saya udah ngasih, terus dia nawarin makanan Ustadz, terus saya nolak. Terus saya pikir karena bukan upah ya, karena dia ngasih, saya terima Ustadz. Itu gimana Ustadz? Ini 2 kali haramnya. Sudah haram membantu dia untuk menipu, dan atas imbalan penipuan tadi Anda dapat makanan. Dari makan juga itu. Tinggal bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, jangan diulang lagi ya. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berpindah pada penanya akhwat. Jika ada, silahkan Ibu. Sebentar, ini masalah pertanyaan Baik, tadi sebentar Ibu. penting, apalagi sekarang masa ulangan, evaluasi baik anak-anak di tingkat SD, SMP, SMA atau di tingkat perkuliahan. Ya, bahwa yang ini sifat seperti ini berdampaknya tidak hanya sekedar kue tadi saja. Ini mahasiswa ini mendapatkan nilai dari ini, dan nilainya upgrade dari 6,5 jadi 9,5. Tentu yang 3-nya tidak halal bagi dia. Dan bila dia melamar pekerjaan, yang pekerjaan itu mensyaratkan nilai ijazah harus di atas 8, harusnya kalau dia tidak dibantu tadi dalam tugas ini, ya, dia tidak akan diterima sebagai karyawan atau yang mengerjakan tersebut. Dengan penipuan ini dia dapat bekerja. Dampaknya adalah uang gaji selama bekerja itu tidak pernah halal. Bagaimana cara dia bertobat? Dia harus sampaikan ke pihak pemberi jasanya, pembeli jasanya, bahwa ijazah saya palsu. Bukan semuanya palsu, Pak. Tapi ada mata kuliah ini yang saya nyontek, ada mata kuliah ini yang saya tugasnya dibuatkan orang, ada skripsi ini ada skripsi jadi yang sudah tinggal ganti halaman depannya dengan nama saya. Ya, kalau Bapak masih menerima saya sebagai karyawan, sebagai tenaga kerja di sini, alhamdulillah jadi halal. Jelas? Maka jangan pernah bermudah-mudah dalam hal ini kepada anak-anak kita, pada orang-orang dekat kita. Lebih baik nilainya rendah tapi didapatkan dengan kejujuran. Karena ini berdampak sampai dia dewasa. Andai orang-orang ini nanti memegang jabatan, dia sudah terbiasa dengan menipu. Kenapa muncul para koruptor di negara ini? Karena memang dari dunia pendidikannya dunia korupsi. Ujiannya yang benar, hasilnya sendiri mungkin sangat kecil. Ya, ini dampak dari pendidikan. Padahal di masa dunia pendidikan inilah karakter seorang manusia dibentuk.
Saya masih ingat dahulu waktu saya kuliah di Libya, itu dosen sangat ketat. Sampai kalau ada kertas yang walaupun tidak berhubungan dengan mata kuliah, ini nama kita besok dipampang fulan mencontek, Irish. Dan bukan di tahap S1 saja. Waktu saya ngambil S3 di Riyadh, ada adik kelas saya dan beliau dosen di jurusan fikih di Fakultas Syariah. Fakultas Syariah untuk di Jamiatul Imam itu paling favorit. Dia sedang program S3 program doktoral 1 tahun, ada kuliah, kemudian ikhtibar syamil atau kompre, kemudian baru nulis disertasi. Di waktu kuliah tadi semester pertama, ada ujian satu mata kuliah, dia contek. Dipampangkan namanya besok, si fulan mencontek di kampus dan dicabut status dosennya. Padahal sekarang dia dosen sedang S3 ini. Ya. Sehingga sangat sedikit akan muncul orang-orang yang rasyas, yang para penipu itu di dalam dunia kerja nantinya. Memang dari dunia pendidikan dibentuk, tapi di negara orang mencontek sebuah hal yang lumrah, yang tidak mencontek dianggap aneh, ya tidak heran kalau kemudian kondisi negaranya seperti yang kita alami sekarang ini. Maka kewajiban ini berada di pundak para guru dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi. Di tangan Anda lah, Anda yang membentuk orang-orang yang jujur. Anda membentuk orang-orang yang jujur. Bila Anda bermudah-mudahan dalam hal ini, maka Anda ikut merusak kaum muslimin yang ada di negara ini. Bila Anda ketat dalam hal ini, insya Allah Anda masuk orang yang memperbaiki keadaan yang ada sekarang. Ya. Silahkan. Silahkan dari penanya akhwat, ibu-ibu. Kami kira tidak ada yang bertanya dari ibu. Silahkan penanya dari ikhwan. Assalamualaikum Ustaz. Saya ada beberapa pertanyaan Ustaz. Saya pedagang minuman Ustaz. Masya Allah. Pedagang minuman, saya suka nitip ke warung-warung dan ke koperasi juga, koperasi perusahaan. Titip jual. Titip jual. Nah itu apakah kalau saya ngasih bonus ke koperasi terutama Ustaz? Kalau ke warung kan itu udah pemilik langsung. Kalau yang ke koperasi itu kan mereka statusnya karyawan di sana Ustaz. Nah itu kalau kita ngasih bonus ke yang bertugas karyawan koperasi itu apakah termasuk riswah? Memang itu yang riswah. Karena gini saya ada dengar ceramah dari beberapa ustadz juga, katanya kalau nilainya nggak seberapa, nggak bikin dia kaya atau apa itu bisa dianggap sedekah katanya. Jangankan dia yang nerima, Anda yang beri juga nggak kaya dari jual minuman. Betul. Apakah dosa kalau kecil menjadi boleh, kalau besar, kalau korupsi sih kalau nggak jadi kaya dengan korupsi nggak apa-apa begitu? Kalau maling atau ngerampok asal nggak jadi kaya dengan itu nggak apa-apa lah, untuk biaya makanan pokok gitu. Tidak ada ya, bikin riba, kalau tidak jadi kaya hanya untuk makanan pokok ya tidak apa-apa. Ini yang namanya dosa, tetap hukumnya adalah haram. Terus solusinya gimana Ustaz? Kalau misalkan saya tulis, solusinya bilang kepada koperasinya. Koperasi berarti siapa yang tertingginya? RUPS kan ya, rapat umum pemegang saham, sampaikan di sana. Boleh enggak karyawan koperasi Anda ini saya berikan fee? Kalau misalkan di notanya saya tulis misalkan bonusnya, itu kan nanti notanya kan diserahkan. Kalau mereka katakan boleh, selesai. Kalau mereka katakan tidak boleh, memang pada dasarnya tidak boleh. Jelas. Baik Ustaz. Allah barik. Terus yang kedua Ustaz, apakah kita kan sepengetahuan saya baca dari buku Ustaz bahwa GoFood itu terjadi dua akad di sana Ustaz.
Iya. pinjam dan jasa gitu. Iya. Nah, apakah kita selaku pedagang dengan menyediakan minuman dari aplikasi itu ikut terlibat dalam ikut berdosa, maksudnya sehingga terjadinya transaksi yang itu. Iya. Berarti kita nggak boleh menyediakan kayak GoFood gitu, Ustaz. Tidak boleh. Lagi Ustaz, boleh tak? Semuanya nanti nggak boleh, Ustaz, antum nggak apa-apa. Soal ngubungin Ustaz cukup susah gitu. Baik. Oke. Ini masalahnya di halo Ustadznya. Iya. Sudah tidak halo Terus lagi. ini Ustaz, kita ada dengan teman-teman juga ada bisnis untuk servis handphone, Ustaz. Ya. Nah, itu kan gimana sih sebenarnya, boleh nggak? Karena yang dari misalkan dari pemilik mereknya sendiri, misalkan kayak Apple gitu kan, kita nggak tahu apakah Apple-nya sendiri membolehkan untuk servis di luar mereka gitu. Ini nggak ada masalah. Asal Anda betul bisa memperbaiki, bukan malah merusak. Boleh, nggak ada masalah. Namanya perbaiki, terserah dia mau bawa ke ofisialnya, kepada yang resminya atau kepada yang lain, kan nggak ada kepaksaan. Oh. Satu lagi Ustaz, Yang tidak boleh kalau Anda jual kepada dia spare partnya yang tidak asli, yang KW. Nah, nggak mungkin Ustaz kalau nggak KW, kalau di tempat servis di luar servis resmi. Kalau nggak mungkin berarti nggak bisa buka. Tapi kalau bilang ke dia, saya hanya mau jasa servisnya, spare partnya Anda urus sendiri. Selesaikan. Oke, Ustaz. Satu lagi Ustaz, terakhir. Untuk jualan di Facebook itu kan, di Facebook sendiri kan ada aturan tidak boleh berjualan, cuma dikhususkan untuk komunikasi apa gitu. Kalau kita pasang iklan di Facebook itu berarti haram, Ustaz. Facebook nggak boleh jualan, nggak boleh pasang iklan. Di wall, kalau mau jualan secara peraturannya itu yang biasanya kan kita kalau ada ditanya persetujuan itu kita kan paling agree aja, Ustaz, tanpa Klik, membaca. tidak boleh jualan, klik ya tidak boleh jualan. Ya, Ternyata Anda jualan. Ya. Berarti muslim tidak memenuhi persyaratan. Rasulullah mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim itu mereka memenuhi perjanjian dan persyaratannya. Bila Anda sudah menerima klik iya, jangan dilakukan. Kalau Anda klik tidak boleh jualan, Anda jangan klik. Karena Anda mau jualan. Oke. Terima kasih, Ustaz. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik, Ustaz. Allah barik fiik. Saya mau tanya untuk hukum waris, Ustaz. Iya. Berkenaan hukum waris, ini ada orang tua pria istri saya sudah meninggal, dan juga kakak laki-laki istri saya juga meninggal. Itu tinggal 2 anak yang perempuan yang ada. Dan yang meninggal, yang mau dibagi warisan si bapak atau warisan anak laki-laki ini? Bapak. Namanya siapa bapak tadi? Bapak Isa. Sebentar. Lihat. Bapak Ishak Amir. Apa Ishak? Amir. Bapak Ishak wafat tahun berapa? Itu 2008. Bapak Ishak wafat 2008 ya. Dan juga anaknya tadi tahun berapa wafat? Anaknya ada 3. Enggak, yang wafat tadi? Yang wafat 2008 juga, Pak. Bulannya? Seminggu jarak waktunya. Siapa yang lebih dahulu? Bapaknya. Bapak Pak Ishak. Berarti ketika Pak Ishak wafat, anaknya masih lengkap 3. Masih. Dapat ini. Dapat ya. Untuk yang laki-laki itu ada anaknya juga, ada 2. Sebentar dulu. Yang bagian Ishak, yang warisan Ishak dulu dibagi.
Belum. Ini yang kita bagi dulu. Oh gitu. Ya. Karena menurut Sebentar. Saya tanyakan siapa yang berhak. Nanti kalau Anda ngomong terus nggak bisa saya bagi. Iya. Istri beliau masih hidup. Masih Berapa orang? 1. Bapak ibunya? Bapak ibu dari ibunya Ishak. sudah meninggal. Ya. Kemudian anak laki-laki berapa orang? Anak laki-lakinya Pak Ishak Ya tentu. 1. Kan? 1. Anak perempuan? Ada 2. 2 anak perempuan. Ya. Ini hartanya istri dapat 1/8, sisa 8, 1, 7. Kemudian 4, 8, 32, 4, kemudian 14, 7. Hartanya dibagi 32. 32 ya. Istrinya dapat 4/32. 4/32. Anak laki-laki 14/32. Anak perempuan masing-masing 7/32. Yang wafat setelah itu anak yang mana, laki atau perempuan? Anak laki-laki. Yang bagiannya 14. 14. Setelah itu bagian 14 ini dibagi lagi kepada ahli waris anak laki-laki ini. Siapa namanya? Ferdi. Ferdi. Kepada ahli waris Ferdi. Ferdi wafat. Ya. Ibu Ferdi kan ada ini? Ada. Yaitu istri Pak Ishak tadi. Ibu, istri dia ada? Istri dia ada. Istri, anaknya ada? Ada 2 laki-laki. Laki-laki dua-duanya? Iya. 2 anak laki. Ibunya dapat 1/8, maaf 1/6, istri 1/8, sisa untuk 2 orang laki-laki. 6 dengan 8, 24, 4, 3, 24, 17. 17 dikali 2, 48, 8, 6, 17. Ya. Yang pembagian harta Ferdi dari yang 14 ini dan hartanya yang lain. Sekarang kan dia dapat 14 bagian 14/32 dari harta Pak Ishak. Iya. Ini dibagikan kepada ibunya. Ibunya dapat 8/48. Istrinya dapat 6/48. Anak laki-laki masing-masing 17/48, 17/48. Yang jadi permasalahan saya ini kami Pak dari Jelas ini, ambil jelas kasih ya. ke beliau. Permasalahannya apa? Syukran. Yang jadi permasalahan saya, ibu mertua saya bicara bahwa anak laki-laki ini dan kedua anaknya tidak dapat karena menurut beliau bahwa pada masa dia hidup itu sudah dibiayai oleh orang tuanya. Jadi bagaimana Ustadz untuk bisa bicara dengan ibu mertua saya biar harta warisan itu ya berkah lah untuk kita gitu. Anak yang 2 emang nggak dibiayai? Maksud tidak dibiayai. Kan anaknya 3. 3. 1 aja dibiayai, 2 tidak. Tidak. Biayai maksudnya setelah menikah tuh tetap dibiayai. Nah itu yang dari Si bapak membiayai. Bapak membiayai sama itu bahwa itu Dan sudah diterima. saya sudah terima. Itu dosanya bapak, bukan dosanya anak. Oke. Ya. Bapak kalau dalam berhibah kepada anak-anaknya harus adil. Kecuali nafkah. Ya, kalau hibah dia harus adil. Kalau nafkah sesuai kebutuhan. Oke. Berarti tetap dapat Pak ya? Tetap dapat. Oke. Syukran. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Ustadz terkait utang piutang ya. Ini sebenarnya istri saya yang mau nanya, cuman nitip pertanyaan ke saya.
Nah, jadi istri saya itu memiliki adik. Jadi adiknya ini menggunakan uang istri saya. Nah, istri saya itu pinjam ke bank. Sebentar. Adik istri Anda menggunakan uang istri Anda. Iya, betul. Nah, bagaimana caranya menggunakan? Ya, dari istri saya itu pinjam ke pihak bank konvensional karena di waktu istri itu Anda pinjam ke pihak bank lalu dipinjamkannya atau dihadiahkannya ke adiknya? Dipinjamkan. Terus? Nah, itu kejadian ini sudah lama sih, sekitar berapa tahun lalu, sekitar 2015-an Ustaz. Nah, belum mengetahui apa pihak pinjam ke bank itu riba ya. Nah, sekarang itu adik ipar saya itu mau mengembalikan uangnya tersebut, angkanya ya sekitar 40-an lah. Jika dengan bunga yaitu sekitar 50 sekian. Terus? Nah, itu misalkan pengembaliannya itu apakah uang pokoknya saja atau misalkan adik ipar mengembalikannya itu, Ustaz? Adik ipar Anda mau bayar semuanya atau hanya pokoknya saja? Nah, itu belum ditanyakan. Ya. Cobalah, tapi yang ada sekarang pokok ada sekarang. Pokoknya ada atau sudah terbayar sekitar 20-an. Sisanya 40. 20. 20. Sisanya 20. Ada sekarang itu? Janjinya sih dalam waktu dekat ini akan dibayarkan gitu. Terkadang bank riba itu mau dia, kalau Anda tawar, kami mau bayar cash sekarang, tapi kami enggak mau bayar bunganya. Kami terima 40, kami hanya mau bayar 40 saja, kami lunasi sekarang. Terkadang dia mau. Ya. Kalau dia tidak mau, cobalah dengan berbagai alasan segala macam. Ya. Ada sih beberapa orang mengatakan mencoba dengan cara kalau enggak gitu saya enggak bayar. Kalau enggak bayar dia juga takut. Ya udah lunasi aja daripada kau enggak bayar. Jadi misalkan terima dari sebentar dulu. Kalau sudah maksimal Anda berusaha dan istri Anda untuk tidak harus membayar bunga, dia tidak ada jalan lain kecuali harus. Apalagi mungkin ada diintimidasi dengan dia kirim debt collector, dia kirim jin, dia kirim segala macam untuk nakut-nakuti istri Anda, ya apa boleh buat? Ya, bayar bunganya. Ya Ustaz, sementara saat ini sih tidak ada masalah, baik-baik saja hubungan istri saya dengan adiknya. Sedang itu kan awalnya itu kan buat usaha dulu ya. Buat usaha dulunya collab, sekarang sedang bangun usaha lagi, kebetulan lagi maju usahanya gitu. Nah, dalam waktu dekat ini katanya mau dilunasi hutang. Allah yasir, semoga dimudahkan Allah. Ya, amin. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut pada penanya berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz yang saya ingin ajukan berkait dengan hobi. Yang pertama, iya, hobi. Kesenangan. Yang pertama itu berawal dari hobi sepak bola. Hobi sepak bola. Sepak bola. Sekarang rekan saya ini berbisnis jual beli pemain sepak bola. Maksudnya? Jual beli pemain. Orang dijual belikan? Iya. Kayak modelnya Muhammad Salah. Kayak mobil Muhammad Salah pemain bola. Muslim. Salah itu siapa? Pemain bola. Dia sekarang udah jadi budak dijual belikan gitu. Jadi budak tetap. Budak sepak bola. Jadi kita dapat keuntungan dari jual beli pemain itu, dan kebetulan teman saya ini juga bekerja sebagai pencatatan sama perpajakannya. Pencatatan, pembayaran, penjualan. Jadi kayak maklar. Jual beli orang itu kan sebuah tindakan yang diperangi oleh undang-undang dunia kan ya? Apa namanya, human transfer. Dia jual beli orang kata dia, bukan transfer. Bahasanya seperti itu. Oh. Transfer pemain. Jadi memindahkan dia ke tempat lain. Iya, dari menawarkan jasanya. Ini bukan orangnya dijual, jasanya dijual. Betul. Tapi jasanya pun tidak halal dijualnya ini. Jasanya tidak halal Ustaz ya? Iya. Oke. Berarti haram jatuhnya. Ya. Tidak boleh sama sekali.
Oke. Pertanyaan kedua, hobi memelihara burung. Yang banyak sekarang ini memelihara burung mulai dari tidak berkicau sampai bagus berkicaunya, dari beli murah sampai harganya bisa ratusan juta. Ini dari hobi jadi menjadi pekerjaan, dan burungnya itu dijual dan menjadi mata pencaharian. Di dalam Islam bolehkah ini? Dia dijual atau dilombakan? Dijual. Pada awalnya diperlombakan. Perlombaannya haram. Perlombaannya haram. Oke. Jualnya halal. Jualnya halal. Oke. Yang ketiga, hobi memancing. Jadi mancingnya di mana? Kenapa? Mancingnya di mana? Mancingnya di laut. Di laut. Dan dapat ikan hiu apa tidak? Itu kesepakatannya ada. Jadi beberapa ikan yang memang tidak diperbolehkan kita tangkap itu dilepaskan kembali. Kayak misalnya ikan yang dilindungi oleh negara, pada saat kita dapat itu memang harus dilepas. Ikan pun dilindungi negara? Iya. Manusia nggak dilindungi. Terus? Nah, jadi ada beberapa rekan tuh patungan sampai sewa boot dan sebagainya, terus mancing di tengah laut, dan itu pastinya nggak meninggalkan sholat, tapi mereka ada di tengah laut tetap sholat gitu ya, tidak meninggalkan, melalaikan sholat. Yang jadi pertanyaan saya, kita patungan beli sewa boot dan sebagainya, terus dapat hasil tangkapan itu dijual ke pelelangan ikan pada akhirnya gitu ya. Nah, setelah diperhitungkan ternyata hasil jual belinya itu rugi dari patungan kita tadi, dan terkadang juga ada keuntungan. Nah, di dalam Islam ini bagaimana status hukum? Sekarang ini mencari ikan atau hobi-hobian aja? Awalnya hobi. Kalau pencaharian beda dengan, kalau pencaharian dia setiap hari. Kalau ini pada saat dia liburan itu biasa dilakukan, bukan pencaharian, hobi. Hobi aja. Ya. Enggak ada hobi cari emas? Enggak ada. Enggak ada. Saya hanya hobi cari ikan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bila tidak menghabiskan harta yang besar jumlahnya, dalam Islam tidak ada yang dilarang. Para ulama pun banyak yang hobi mereka adalah berburu. Berburu pakai kuda, di atas kuda mereka memanah kijang atau memanah rusa yang mereka. Dan Imam Syafi'i walaupun sesibuk-sibuknya beliau sebagai imam ulama kaum muslimin, beliau sempatkan untuk berburu beberapa waktu, karena ada larangan Rasulullah SAW orang yang dikarunia Allah keahlian memanah lalu dia tinggalkan. Ada larangan dari agama dari Allah Azza wa Jalla, dikatakan dari Rasulullah SAW, termasuk tidak memanfaatkan keahlian ini. Tapi yang memanah, tetapi tentu ditimbang-timbanglah. Kalau hobi tadi terlalu besar menghabiskan uang yang dicari sehingga anak istri menjadi mudarat, maka lebih baik hobi bersedekah daripada hobi memancing seperti ini. Tapi kalau seperti tadi hobi yang dapat ikan juga dan dijual, ini hobi yang tidak ada masalah dan pun tidak terlalu besar biayanya. Ya, kalau mau sewa sampan sehingga badan jadi kuat. Masih ada sampan dayung, sampan dayung. Berat Ustadz, medannya berat. Ada ketentuannya juga. Jadi kalau kita memancing di tengah laut itu punya peraturan juga. Untuk mancing di tengah laut itu butuh izin dan ada standar perahu yang digunakan. Enggak sembarang juga. Ya udah. Syukran, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami angkat pertanyaan terakhir dari akhwat. Dari akhwat ada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang nenek yang mempunyai 3 anak. Yang pertama laki-laki, yang kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Kemudian hartanya dibagi semasa dia masih hidup. Nenek ini membagi harta ke cucu.
ke anak-anaknya. Berarti bukan nenek, seorang ibu. Iya, maksudnya ibu. Kalau nenek tentu cucu. Kemudian anak yang laki-laki yang keduanya meninggal dunia. Apa? Anak laki-laki yang keduanya meninggal dunia. Si ibu ini memberikan hadiah harta kepada Anak-anaknya. satu nggak dapat. Semuanya dapat, udah dibagi. Terus setelah itu dia meninggal. Kemudian anak laki-laki yang keduanya meninggal dunia. Terus Setelah itu nenek itu setelah mau meninggal dia memberikan wasiat bahwa harta yang buat anak laki-lakinya pertama tadi tolong dikasihin separohnya buat anak cucunya yang sudah meninggal tadi. ini kan si ibu tadi sudah menyerahkan ke anak laki-lakinya kan ya? Udah. Ya berarti bukan harta ibu itu lagi udah. Iya, tapi itu Sebentar, ketika anak laki-laki ini wafat, ini dibagi waris lagi. Enggak, udah habis. Harus dibagi waris, bukan enggak. Ya, anak laki-laki ini namanya siapa yang meninggal ini? Juki. Juki. Iya. Juki punya istri? Punya. Istri satu dapat 1/8. Anak-anaknya ada berapa orang? Anaknya 2 orang, laki-laki sama perempuan. Ya. Ibunya masih hidup berarti kan ya, si nenek ini kan ya. Masih. Ibunya dapat 1/6 lagi dari harta ini. Iya. Ya. Dan sisanya 1/6 dengan 1/8 bagi 24, ibunya dapat 4/24, istrinya dapat 3/24, sisanya 17 kan ya? Iya. Sisa 17 dikali 3, 3 dikali 24, 72. Maka untuk si ibu ini 4 dikali 3, 12, dan untuk istrinya 3 dikali 3, 9. Untuk anak laki-lakinya 17 dikali 2, 34. Untuk anak perempuannya 17. Jelas? Sebentar Ustadz. Kemudian ini si ibu pada kenyataannya nggak mendapatkan harta warisan dari anaknya, tapi setelah kemudian si cucu ini mendengar bahwa neneknya berwasiat seperti itu, jadi dia menuntut kepada pamannya untuk memberikan harta yang sudah dihibahkan kepada neneknya kepada pamannya yang pertama itu. Nah, tidak ada hak cucu ini menuntut karena itu bukan harta si ibu ini lagi, kan sudah dibagi-bagikannya ke anak-anaknya. Kemudian Ustadz, karena merasa takutnya itu paling nenek bisa sekarang, nenek ini siapa namanya tadi? Karni. Nenek Karni ini paling bisa dia menghibahkan saham dia yang 1/6 tadi. 1/6 berapa tadi? Dari 6 kali 3 gitu kan ya? Iya. 18/72 tadi. Kok 6 kali 1/6? 4 kali 3 12/72. Kalau itu yang dihibahkannya kepada cucunya bisa. Tadi ya, ini yang saham nenek ambil oleh kalian cuk, bagi 2, 6/72, 6/72 masing-masing kalian. Kemudian karena dia nggak tahu agama Ustadz, yang 47. Yang paman tadi tidak ada hubungan mereka lagi dengan itu, sudah harta pamannya. Si nenek, Anda kalau sudah menyerahkan sesuatu kepada orang lain dan sudah diterimanya, Anda ngomong apapun setelah itu nggak ada gunanya, karena itu bukan milik Anda lagi. Kalau Anda ingin tarik kembali, ya mungkin si yang menerima hibah tadi merasa nggak enak, ya udah dikasihnya. Ini dikatakan oleh Rasulullah, orang yang kembali menarik hibahnya bagaikan anjing yang kembali menelan muntahnya. Walaysa lana mathalus saw. Orang muslim tidak boleh menjadi perumpamaan yang sangat jelek. Jelas? Jelas Ustadz. Kemudian Ustadz ini karena saya kan anak dari paman yang tadi itu, karena ingin mendamaikan, saya bilang begini, kalau misalnya benar bapak saya berdosa tidak memberikan wasiat yang tadi, maka saya bersedia untuk memberikan harta tertentu kepada
sepupu saya yang tadi itu. Jawabannya Anda berdosa apa tidak? Tidak. Tidak. Ya udah. Berarti saya nggak berkewajiban membayar itu ya Ustadz ya? Kalau tidak berdosa berarti wajib? Tidak. Tidak. Syukran Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi satu lagi nggak Ustadz? Sudah cukup. Pertanyaannya terkait atau tidak? Tidak terkait. Tidak, ya udah lain kali insyaallah. Sudah cukup sampai di sini. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Sudah cukup Ibu. Sudah habis waktunya Ibu. Bukan, ini lain lagi. Waktunya sudah lain habis. Orang. Ibu tadi diberi kesempatan tidak bertanya. Sekarang waktu sudah habis baru bertanya. Afwan, mic-nya rusak Ustadz. Oh maaf kalau gitu. Silakan lagi. Tiga pertanyaan boleh. Tadi baru satu, tinggal 2 orang lagi kalau mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukum uang subhat untuk pembangunan masjid dan bagaimana dengan kami sebagai panitia? Subhatnya subhat apa Ibu? Ya? Subhatnya subhat apa? Misalnya menerima dana sumbangan masjid dari uang riba gitu Ustadz. Dari bank? Ya. Itu bukan subhat. Uang bunga riba itu Ustadz? Anda terima dari bank atau dari orang? Dari orang tersebut, tapi orang tersebut memberitahukan bahwa ini itu bunga riba. Subhat ya gitu. Gitu. Itu bagaimana Ustaz? Wallahu a'lam. Sudah diterima atau belum? Belum Ustaz. Ya. Tapi rencananya terima, ambil untuk bagian masjid yang tidak bagian tempat sholatnya seperti toiletnya buat, dan itu nggak ada masalah. Jadi diterima aja ya Ustaz ya? Ya, tapi jelas ada pembuatan toilet apa sudah jadi toiletnya? Oh gitu. Terus toiletnya sudah jadi atau belum? Kenapa Ustaz? Toilet untuk masjid tadi sudah jadi atau belum? Belum, masih kita dibentuk panitia gitu Ustaz. Ya udah, untuk toiletnya khususkan dari uang riba tadi. Berarti buka rekening lagi khusus untuk uang riba gitu Ustaz ya? Itu teknisnya terserah, tapi alokasinya tidak untuk tempat sholatnya. Oh gitu, ya. Ya. Ya, jazakillah khair Ustaz. Allah berfirman. Yang ketiga, orang yang ketiga. Masih ada Ustaz, satu lagi. Iya. Hah? Orang yang sama. Lain Ustaz. Ya boleh, terakhir ini Ibu ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau nanya masalah hak waris. Bapak saya kan meninggal 5 tahun yang lalu. Bapak? Kan ninggalin anak 2 yang cewek, yang 1. Sebentar, istrinya masih hidup? Istrinya masih hidup, tapi kan orang tuanya masih hidup? udah meninggal Ustaz. Nah, orang tua dari bapak Anda namanya siapa? NT Irawan. Pak Irawan? Bapak, orang tua dari Pak Irawan, ayah ibunya sudah meninggal? Iya. Istrinya masih hidup? Masih. Tapikan apa tadi tapikan? Kenapa? Tadi tapikan, maksudnya apa tapikan? Oh enggak, tadi kan jadi bapak tuh kan sebelum nikah sama mama tuh punya istri, tapi kan diceraiin gitu Ustaz. Yang dicerain. Jadi statusnya ketika bapak Anda Pak Irawan wafat, istrinya yang masih status istri ada berapa orang? 1 Ustaz. Ya berarti itu saja yang dapat. Yang sudah dicerain bukan istri dia lagi, itu tidak dapat warisan. Ada anak dari pernikahan yang pertamanya itu kan laki-laki 1. Kalau anak tetap anak dapat. Berarti istrinya 1/8. Anaknya semuanya dari 2 istri ini berapa? 2 Ustaz. 3. 3, berapa laki berapa perempuan? Perempuan 2, laki-laki 1. Ya, dibagi 4. 1/8 istrinya, kemudian sisa 7 kali 4, 8 kali 4, 32, hartanya dibagi 32. Istrinya mendapat 4/32, anak laki-lakinya dapat 14/32, anak perempuan 7/32, 7/32. Pas kan 32 ya? Oh iya. Ya. Makasih Ustaz. Allah barik fiik. Baik, sekian temuan kita pada sore yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada sore yang
berbahagia ini menambah keilmuan kita dan menghilangkan permasalahan-permasalahan yang telah kita hadapi. Dan mohon maaf bagi jamaah yang masih mengantri tidak mendapatkan bagian pertanyaan yang bisa disampaikan langsung kepada Ustadz. Mudah-mudahan di lain waktu diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa bertemu lagi pada pertemuan yang berikutnya. Barakallahu fikum. Sekian, kita tutup majelis kita dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Halo Ustadz, tanya Ustadz lebih mudah.